Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Itu kita masuk, saya masuk SMA itu 2000-an ya, 2000. Kita masuk kelas 1 ya. Saya punya teman ini si Pastor Joni. Ya, Pastor Joni. Kami satu kelas di kelas 1. Kelas 1 itu kita belum bertobat ya. Belum ya. Nah, setelah itu kita naik kelas 2. Ada memang sahabat kami ini ya, memang betul-betul dia radikal, betul-betul. Ya. Kebetulan saya ke satu kelas dengan dia, satu meja dengan dia lah. Jadi tiap hari masuk ini hanya menyanyi lagu rohani terus. Saya jujur, saya stres sekali. Saya mau ke kantin, dia hanya lihat senyum saya. Aduh, ini ada apa-apa nih? Ya. Terus kalau kita lagi break, ya, guru keluar lagi break gitu, dia cerita, Elvis, lu nih Tuhan sayang. Saya dalam hati, kok sadar dulu nih mau buat apa lah? Orang tua Kristen semua, pasti Tuhan sayang saya sudah toh, kan begitu kan ceritanya kan? Ya, saya bukan dari mana-mana, ya kan? Saya bukan dari agama lain, kok ya segala macam yang kita menyembah yang beda, tidak menyembah Yesus. Lu masuk omong bilang Tuhan ini sayang lu, Yesus sayang. Nah, setelah waktu berjalan, dilihat saya punya teman ini kalau istirahat biasa sama-sama dengan Pastor Joni. Dia dekati Pastor Joni duluan. Akhirnya singkat cerita Pastor Joni bertobat. Saya belum. Saya masih melalang buana. Setelah itu Don 2 serang saya. Don kasih kumpul, weh betul Elvis, Tuhan sayang lu. Tinggalkan segala dosa sekarang. Akhirnya saya masih keras hati. Setelah mereka ajak untuk doa ya, ajak doa, ajak komsel, ajak persekutuan doa ya. Akhirnya saya terima Yesus. Saya berjumpa dengan Yesus. Saat itu juga saya berhenti Bamaki. Ya, kita komitmen. Kami bertiga komitmen. Berhenti Bamaki. Saya masih pacaran. Tanya, saya kasih putus. Saya kasih putus. Tidak. Sampai tidak percaya kawan saya yang sebelah Wilson. Mau lihat, saya bawa dulu kan pacaran itu bawa foto-foto ya. Bagi foto. Kalau sekarang kan tidak perlu foto lah, di HP so ada. Itu kita masih, saya ambil foto-foto semua, kasih kembali. Saya mau bebas. Teman-teman, dengar baik-baik. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, hidup kita berubah. Saya betul-betul saya mau berubah. Saya tidak mau pacaran yang sia-sia. Saya lepas ya. Nah, contoh lain juga ada perempuan pelakor ya. Kita tahu perempuan pelakor di Alkitab itu ya, di sumur Yakub itu ketemu Tuhan ya. Ketemu Tuhan, dia langsung berubah. Perempuan pelakor ini ya. Perempuan Samaria ini ya, di sumur Yakub, dia langsung berubah dengan sendirinya. Dia langsung berubah. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan dia. Tuhan ketemu dia, Tuhan bilang, kamu tidak punya suami, ya kan? Itu orang lain punya suami. Ya. Dia berubah. Saat dia kembali ke perkampungannya, dia beritakan Injil. Perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Teman-teman, saat kita berjumpa dengan Injil, saat kita berjumpa dengan Yesus, kita berubah. Amin. Yang kedua, ya, Paulus bisa berkata hidupku bukannya aku lagi. Yang kedua adalah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Filipi 3 ayat 10. 1 Korintus 13 ayat 10.
that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah ini teman-teman lihat ya, Paulus membuat komitmen karena dia mengenal Yesus. Saat dia berjumpa dengan Yesus, dia betul-betul dia rasa dia mengenal ini kebenaran, ini kebenaran, ini Yesus yang akan merubah hidup saya. Ya. Jadi Paulus membuat komitmen karena dia mengenal Yesus. Yesus merubah hidupnya, pola pikirnya, perkataannya, Yesus rubah. Ya. Dia tidak hanya menyelamatkan hidup dari Paulus, dari hidup kita, tetapi dia berkuasa atas seluruh hidup kita. Amin. Yesus berkuasa atas seluruh hidup kita. Amin. Serahkan hidupmu. Hidup kita bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jangan pikir, nanti saya lakukan begini, saya kata-kata begini, nanti teman-teman saya bilang, wah kau sudah jadi pendeta nih. Tidak, jangan takut deh, itu baru kata-kata saja, ya kan? Nah, jangan takut, hidupmu berubah, jangan takut. Engkau melakukan kebiasaan penginjilan, jangan takut, jangan malu. Engkau berada di mana, walaupun dalam satu kelas ada yang mungkin dalam satu kelas ada 20 orang, 19 orang tukang bamaki, kau sendiri tidak pernah bamaki. Kau jangan terpengaruh teman-teman, jangan terpengaruh. Ya, bila perlu lakukan penginjilan, saat di tempat itu lakukan penginjilan, dimanapun engkau berada lakukan penginjilan. Tetapi jangan kamu yang berubah dari baik jadi buruk. Tetapi dalam satu kawasan hanya kamu yang benar, kamu bisa mengkamirkan semua menjadi benar. Amin. Nah kita lihat ini, Paulus membuat komitmen karena dia mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesus menyelamatkan hidup kita. Kita diambil dari dosa datang kepada kemuliaan Allah ya. Tuhan tidak memikirkan lagi dosa-dosa kita, apa yang kita lakukan. Tuhan tidak memikirkan itu lagi. Yang satu hal yang harus kita tahu bahwa hidupku bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dia akan berkuasa. Serahkan hidupmu seluruhnya. Serahkan. Apa menjadi kekuranganmu? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan merubah hidupmu. Ingat bahwa mengenal Yesus bukan sekedar kamu tahu dia adalah penyelamatmu. Tidak. Kita biasakan baca firman, merenungkan firman. Saat kita lakukan itu, hikmat banyak teman-teman semua. Hikmat banyak masuk dalam kehidupan kita dan kita akan berubah. Ya. Baik. Ya. Yang ketiga adalah hidupku penting bagi Tuhan dan bagi orang lain. Amin. Jadi hidup kita sangat penting bagi Tuhan dan bagi orang lain. Misalnya saja begini. Kalau Tuhan bilang, kok Paulus satu orang aja kok, biar dia binasa, selesai. Tuhan akan panggil yang lain, Petrus yang lain, ya kan? Tetapi rencana Tuhan tidak sama dengan rencana manusia ya. Dia mau, kenapa? Karena dia tahu Paulus sangat berharga hidupnya. Katakan di sebelah kiri dan kanan dari teman-teman, kamu berharga di mata Tuhan. Hidupku penting bagi Tuhan dan bagi orang lain. Nah, jangan menganggap sepele hidupmu ya. Mungkin katakan ini beta pun hidup lah. Kalau beta mau jahat, nah kenapa? Kenapa dengan lu? No. Ya. Hidupmu sangat berarti. Berarti untuk Tuhan dan untuk orang lain. Nah, di sini bertobat coba. Bertobat atau dia langsung dengar suara Tuhan. Dari langit langsung sinar seperti Paulus. Sinar Tuhan. Atau dia dapat ajakan dari temannya. Dia diinjili oleh temannya. Yang mana? Apakah langsung dia bertobat atau diajak oleh temannya? Satu atau dua?
1 atau 2? 2, kurang keras. 1 atau 2? Diajak ya? Diajak papa, diajak mama ya kan? Diajak siapa lagi? Teman ya kan? Nah, pertobatan kita, teman-teman, pasti ada rencana Tuhan. Ya kan? Saya tidak berpikir bahwa saya dengan Mr. Johnny bertobat cinta Tuhan. Saya tidak berpikir itu. Kami berdua jalan natural, jalan seperti biasa. Ya kan? Pasti juga teman kami Kak Wilson, dia tidak juga menyangka bahwa saya dengan Kak Joni, Kak Ani, ya, Kak Ani Raga itu pasti bercoba cinta Tuhan. Satu, ya. Kami tidak berpikir itu. Kenapa kami bisa ada di sini, bisa cinta Tuhan? Ya, itu karena ada orang. Jadi, teman-teman, kamu berharga di mata Tuhan dan juga kamu berharga di mata temanmu. Ada temanmu di sebelah bangkumu. Ayo ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Apa yang kamu alami? Ceritakan. Manis sekali kalau kamu ceritakan. Ya. Ceritakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan. Ingat bahwa dia atau sebelah temanmu yang akrab itu, dia juga bilangan orang benar. Amin. Kita jangan pikir, wah kau terlalu jahat, wah kau terlalu keras, kau hati terlalu keras. Tidak. Ceritakan kebaikan Tuhan. Saya aja bertobat cinta Tuhan dari teman saya. Ya. Kamu juga pasti dari orang tua atau bagaimana? Itu ada cara Tuhan semua. Ya. Nah, jadi hidup kita itu penting bagi Allah dan juga penting bagi orang lain. Nah, kita lihat Roma 1 ayat 14. Romans 1 verse 14. I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. Aku berhutang baik kepada orang Yunani. Perhatikan. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Aku berhutang. Kamu diinjili, ingat menginjili orang lain juga. Amin. Kita lakukan begitu terus. Kita lakukan begitu terus, teman-teman. Ya. Jangan terputus di dalam tangan kamu penginjilan. Jangan terputus. Temanmu menginjili kamu itu dengan bersusah payah. Pasti dia bersusah payah, pasti dia sudah berdoa terus. Ya, dia sudah bersusah payah, dia mau ngajak kamu. Dia sudah berdoa. Nah, kamu tularkan itu, kamu buat lagi. Siapa yang kamu mau menginjili? Targetmu siapa yang kamu mau menginjili? Pikir dia, doakan, ya, doakan dia, minta hikmat. Mungkin kalau dia tidak mau terima perkataan kamu, minta hikmat bagaimana caranya. Satu saat ada waktunya dia bertobat cinta Tuhan. Jadi dikatakan dalam Roma 1 ayat 14, Paulus dikatakan bahwa aku berhutang baik. Berhutang berarti harus dibayar hutangnya. Jadi kita berhutang kepada teman kita yang sudah membawa kita cinta Tuhan. Dengan cara apa? Kita menebusnya dengan cara kita bawa teman kita. Jangan merasa nyaman. Oh, saya sudah cinta Tuhan, sudahlah. Saya diberkati, orang tua saya diberkati. Perjalanan masih panjang, teman-teman. Ayo, ajak lagi. Penginjilan secara pribadi, ajak lagi, ayo. Mungkin bukan tidak langsung kita hajar orang, hei kau bertobat cinta Tuhan. Dulu saya pernah dapat cerita senior kita ya, sudah jadi penatua yang hebat. Mereka kuliah di STM itu tahun-tahun 90-an. Jadi mereka pun cara penginjilan menurut saya sadis. Dia ini petinju. Badan jadi tahu tapi petinju tak? Ada 2 orang duduk situ, mereka ada 5 orang di penginjilan. Lu soalnya bertobat karena habok. Dia liput tangan begini. Lu mau bertobat soalnya?
Iya, itu ada ceritanya. Ini tidak ini ya. Ini ada cerita. Jadi teman-teman, zaman sekarang bukan kayak dulu lagi. Ya. Kita pendekatan. Jadi saya ajak, ayo kita lakukan penginjilan. Amin. Ingat bahwa hidup kita penting di hadapan Tuhan dan juga untuk orang lain. Jangan mati, kartu itu jangan mati dalam tangan kita. Ya. Kamu ingat, kamu diinjili, kamu wajib menginjili orang. Ya. Nah, Paulus menyadari dia berhutang atas keselamatan yang dia terima ya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Nah, karena apa? Di Yohanes 12 ayat 24. John 12 verse 24. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mungkin kalau biji gandum itu di Israel, kita biji jagung aja. Ya. Kalau biji jagung itu dia masih dalam puler, dia tidak kering, ya, dia tidak akan jadi apa-apa. Mungkin orang makan habis selesai. Tetapi dia harus jatuh ke tanah, kering, mati. Kita rasa wah ini mati, kehidupan sudah mati. Jatuh ke tanah. Tetapi di tanah itu dia akan tumbuh. Dari satu biji dia akan jadi berapa puler jagung. Coba. Dia bisa dapat 3, 2 atau 3. Nah, di dalam satu puler itu berapa biji? Ratusan kan? Dari apa? Dari satu. Nah, kehidupan kita seperti Paulus bilang, dia mau menjadi berkat. Ya. Paulus menyadari bahwa dia sangat berhutang. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau tidak hidupnya binasa. Nah, Yohanes 12 ayat 24 mengajarkan kita bahwa kita harus mati. Kedagingan kita harus mati, teman-teman. Mati dari apa? Maki orang omong tersinggung, sudahlah, biar sudah. Anjing menggonggong kafilah berlalu, biar. Kita tidak bisa balas, tidak usah balas. Tapi dari situ kamu akan berbuah-buah, hidupmu akan berbuah-buah. Amin. Janji firman Tuhan Yohanes 12 ayat 24, kita akan menghasilkan banyak buah. Kalau kita mati, hidup kita mati untuk dosa. Ya. Nah, tidak ada alasan bagi kita untuk hidup bagi diri sendiri. Ya. Jadi ada 3 poin ini kita akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita berjumpa dengan Yesus. Saat kita berjumpa dengan Yesus, pasti hidup kita berubah. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yang ketiga adalah hidup kita penting untuk Allah dan bagi orang lain. Ingat bahwa hidupmu penting. Katakan di sebelah kiri kanan, hidupmu penting bagi temanmu. Ya, amin, amin, amin.